Hadirin jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah. Di dalam kehidupan dunia ini, kita tidak akan lepas dari ujian yang datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujian baik sesuai dengan hawa nafsu kita, ujian berupa kekayaan, ujian berupa kedudukan, ataupun ujian yang tidak sesuai dengan hawa nafsu kita, ujian kemiskinan, ujian kekurangan, dan lain sebagainya. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la khaira li abdin la yadhhabu maluhu wa la yasqumu jasaduhu, inna Allah ta'ala idza ahabba abdan ibtalahu wa idza ibtalahu sabara. Nabi menyatakan la khaira li abdin, tidak ada kebaikan bagi seorang hamba. Hamba itu tidak akan dipandang baik oleh Allah. Hamba itu bukan dikatakan sebagai hamba yang baik apabila la yadhabu maluhu, hartanya tidak hilang, wala yaskumu jasaduhu, dan jasadnya tidak pernah sakit sama sekali, tidak pernah mendapatkan sesuatu yang tidak dia senangi. Kalau kita melihat harta kita hilang, harta kita berkurang, maka kita anggap itu adalah sesuatu musibah yang besar. Justru Nabi menyatakan tidak ada kebaikan ketika hamba tersebut hartanya tidak hilang, jasadnya tidak sakit sama sekali, tidak pernah sakit sama sekali. Itu bukan menandakan kebaikan. Nabi melanjutkan, innallaha ta'ala idza ahabba 'abdan ibtalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan, jika Allah mencintai seorang hamba, ibtalahu, maka Allah akan menguji hamba tersebut. Wa idza ibtalahu, dan jika Allah menguji hamba tersebut, sabara, dia bersabar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah yang dikatakan sebagai hamba yang dipandang baik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Diceritakan bahwasannya Nabi Allah Musa ketika berada di Bukit Tur Saina, ketika beliau berada di Bukit Tur Saina, beliau bermunajah kepada Allah. Beliau bertanya kepada Allah, ya Rabbi, ayyu manzilin min manazilil jannati ahabba ilaik? Ya Allah, tempat manakah dari tempat-tempat di sorga yang paling engkau cintai, ya Allah? Di sorga tempat yang dicintai, tapi ada tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang ditanyakan oleh Nabi Allah Musa alaihissalam. Ya Allah, tempat manakah dari tempat-tempat sorga yang paling engkau cintai? Maka ketika itu Allah menjawab, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman kepada Nabi Allah Musa, ya Musa, hadiratul qudsi. Wahai Musa, tempat yang paling aku cintai di sorga adalah tempat yang penuh dengan kesucian, tempat yang dekat dengan aku, wahai Musa. Maka Nabi Allah Musa bertanya, qala ya Rabbi may yaskunuha, ya Allah, siapakah yang akan tinggal di tempat tersebut, ya Allah? Allah menjawab, qala ashabul masaibi, orang-orang yang tertimpa musibah, orang-orang yang menerima ujian dari sisiku. Nabi Allah Musa bertanya lagi, qala ya Rabbi sifhum li, ya Allah, sifatkanlah mereka agar aku mengetahui siapakah yang dimaksud orang-orang yang menerima musibah, orang-orang yang berhak tinggal di sorga dekat denganmu, ya Allah.
Qala Allah Ta'ala, Allah menjawab, ya Musa, wahai Musa, hum qaumun idza asabathum baliyatun sabaru. Wahai Musa, mereka itu jika menimpa kepada mereka baliyatun, ujian, musibah, bala, sabaru, mereka bersabar karena Allah. Wa idza an'amtu alaihim, jika aku memberikan nikmat kepada mereka, syakaru, mereka bersyukur kepadaku wahai Musa. Wa idza asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan mereka wahai Musa, jika musibah menimpa kepada mereka, mereka hanya yang diucapkan irtija kepada Allah, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Makanya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu bukan untuk hanya orang mati para hadirin, tapi ketika dia terkena musibah itu merupakan kalimat irtija. Sepeda motornya hilang mungkin, hartanya diambil orang mungkin, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dengar orang sakit misalnya, dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan karena kematian, tapi kalimat itu dinamakan dengan kalimat irtija, kalimat untuk mengembalikan semuanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang memiliki sifat tiga ini, yaitu yang pertama, jika mereka tertimpa musibah, bala, mereka bersabar. Jika mereka mendapatkan nikmat dari Allah, mereka bersyukur. Artinya menggunakan nikmat tadi itu di jalan Allah. Dan mereka apabila tertimpa musibah, mereka juga mengucapkan kalimat irtija, mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiga sifat ini, haulai, mereka ini sukanu hadiratil qudsi, merekalah orang-orang yang tinggal di sorga yang dekat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang bukan cuma masuk sorga, tapi orang-orang yang kedudukannya dekat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang meriwayatkannya At-Tabrani dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, annahu qala, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man usiba bi musibatin fi malihi au jasadihi, man usiba, siapa orang yang ditimpa satu musibah, bi musibatin, siapa orang yang ditimpa bi musibatin, dengan satu musibah, fi malihi, di dalam hartanya man, au jasadihi, atau di dalam jasadnya man, dalam hartanya orang tersebut, dalam jasadnya orang tersebut, kemudian fakatamaha, dia menahan hal tersebut, dia tidak menyampaikan musibah tersebut, walam yashkiha ilan nasi, dan dia tidak mengeluh kepada manusia. Terkadang jangankan sakit parah, sakit gigi saja satu kampung sudah tahu hadirin. Kenapa? Kita sampaikan aku sakit gigi, semuanya. Tapi Nabi menyatakan di sini, siapa orang yang dia terkena ujian di hartanya, terkena ujian di jasadnya, kemudian dia menutupi hal tersebut, tidak menyampaikan hal tersebut, dan dia tidak mengeluh kepada manusia yang lain, karena 'alallahi ayyaghfira lahu, maka seolah-olah wajib bagi Allah, bisa dipastikan Allah akan mengampuni orang tersebut. Allah akan menghilangkan segala dosa perbuatan kemaksiatan yang tertulis oleh malaikat, dihapus
dihapus oleh Allah, Allah mengampuni orang tersebut. Syaratnya menahan, tidak menyampaikan dan tidak mengeluh kepada orang lain. Boleh kita mengeluh kalau memang orang itu bisa memberikan solusi. Misal kita dalam keadaan sakit, kemudian kita datang ke dokter, kita sampaikan bahwa sakit ini, jasadku, badanku, aku rasakan seperti ini, seperti itu. Maka ini tidak dinamakan dengan mengeluh. Karena apa? Dia menyampaikan di hadapan seorang dokter yang akan menjadi wasilah perantara untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini fa'alal akili ayyasbira 'alal masa'ib wal balaya wal mihani wal fakri. Maka kewajiban bagi orang yang berakal, kewajiban bagi seseorang yang berakal, ayyasbira, dia bersabar 'alal masaibi, atas berbagai musibah-musibah, wal balaya, bala-bala, wal mihan, dan berbagai ujian, wal fakri, atau kekurangan atau kefakiran, kai yanala maghfiratan minallahi ta'ala, supaya dia mendapatkan pengampunan dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, wa mahwas sayyiat, dan agar terhapus segala kesalahan-kesalahannya, kemudian wa rufi'ad darajat, dan supaya diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kewajiban yang perlu kita laksanakan. Selain kita berlindung kepada Allah, kita keluarkan sedekah, kita meminta munajah kepada Allah agar kita tidak tertimpa musibah. Kalaupun masih ada sesuatu yang tidak menyenangkan, mungkin dalam diri keluarga kita, mungkin di harta kita, maka tidak ada lain selain kita mencarikan solusi untuk memecahkan masalah tersebut, kita beriltija, kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bersabar. Maka dengan itu kita akan mendapatkan kemuliaan, kita akan mendapatkan pengampunan, kita akan mendapatkan pengangkatan derajat dari sisi Allah. Amin ya rabbal alamin.